Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menahan amarah. Kita memahami bahwa kita di dunia ini hidup sementara, kita sedang diuji dan Allah menitipkan alat penguji di dalam diri kita yang disebut dengan amarah. Yang sangat menarik sekali, Allah akan meridhoi dengan memberikan surganya kepada orang-orang yang mampu menahan amarah. Ustazah Nur Fadlina akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad hadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati para guru-guru yang sudah hadir pada kesempatan majelis ilmu yang mulia pada siang hari ini. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur penuh keberkahan, amin. Dan diberikan kekuatan untuk terus memperjuangkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah akhir-akhir ini cuaca cukup cerah ya Pak, Bu. Ya, mungkin agak sedikit panas, tapi tetap harus disyukuri. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong cuaca ada sedikit pantun nih, boleh ya Mas Agung? Sedikit saja ya. Oh belum Pak. Cuaca kering terasa gerah. Polusi udara tak tentu arah. Kalau sering mengumbar amarah, bisa terkena penyakit parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ambil benang berwarna merah, benang diambil dari dalam kawah. Cakepnya telat Bu, Pak. Jadi orang jangan suka marah-marah agar tak cepat jadi arwah. Takut enggak tuh Bu? Jadi jika ingin diperpanjang umurnya oleh Allah dengan penuh berkah, jangan suka marah-marah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana mungkin kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya, kita juga tidak akan pernah mampu untuk menghitung dosa-dosa kita. Dalam keseharian selalu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa berpotensi menimbulkan dosa yang tak terhindarkan. Dikit-dikit kita emosi, dikit-dikit ada yang kita marahi, ya Bu? Iya biasanya kita nih kaum ibu-ibu ya, ngaku ya Bu? Kalau anaknya susah makan, kesel, ya. Bapak nih Bu naruh anduk basah di atas kasur, marah nggak? Marah tuh ngaku ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu tadi Ustadz juga sudah menyampaikan, bukan orang yang kuat fisiknya, yang gagah, yang berani, bukan seperti itu orang yang kuat. Bukan Superman, Spiderman, Batman, apalagi Bapak yang lagi makan permen, bukan Pak. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Cara terbaik untuk menjalani hidup dengan tenang itu adalah berusaha setiap harinya untuk dapat mengendalikan diri ketika marah dan tidak terpicu ketika ada hal-hal yang bikin emosi. Rasulullah sudah memberikan tuntunan, jika kita marah yang pertama tadi berwudu atau kita cukup diam. Ada yang marah, diam. Kalau kita marah silakan diam.
Bisa pakai metode kupu-kupu, dipuk-puk aja diri sendiri sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bisa juga hembus nafas, tarik nafas, hembus, tarik nafas lagi, hembus, tarik nafas lagi. Udah cukup Bu, takut berhembus dari belakang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam marah itu perlu dikendalikan. Marah itu perlu dikendalikan. Tidak boleh ada marah yang meluap-luap, marah yang keterlaluan sampai mencaci maki, sampai ada perbuatan yang negatif. Karena itu nantinya bukan hanya merusak diri sendiri, bukan hanya merusak secara psikis, merusak secara fisik, tapi juga ternyata berpotensi merusak komunikasi, merusak hubungan kita antar sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqina alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Dikatakan dalam firman Allah tersebut, jannah u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya, kriterianya seperti apa Bapak Ibu? Ciri-ciri dan kriteria orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jangan pas lagi berlimpah ruah aja. Pas lagi sempit pun ikhlaskan untuk bersedekah. Semakin tinggi semangat memberi, semakin kepedulian sosial kita pun akan tinggi. Dan itu akan menimbulkan sikap ikhlas. Yang kedua, inti pada hari ini adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang dapat menahan amarahnya. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa al-kazimin yang berarti atau bermakna penuh dan tertutup dengan rapat. Seperti air yang ada dalam suatu wadah ditutup dengan rapat, jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah itu amarah dalam bentuk kata-kata, apalagi dalam bentuk perbuatan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa al-kaziminal ghaiz itu berarti menahan amarah dengan sabar dan tidak menampakkannya. Sesuai kemampuan kita, tidak menampakkannya dalam bentuk kata-kata dan juga dalam bentuk perbuatan. Jadi al-kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah yang boleh masuk ke syurganya Allah adalah orang yang kalau marah diem. Ya Pak Bu, diem aja. Diam, ditahan sendiri, disimpan sendiri di dalam hati, disembunyikan rasa marahnya sampai tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kita sedang marah. Tidak ada kata-kata dan perbuatan yang keluar ketika kita sedang marah. Bisa ya Pak, Bu? Ya, kita latihan ya setiap hari insya Allah. Yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu saling memaafkan sesama manusia. Jadi tidak ada dendam. Maafkan, lupakan, lalu lapang dada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, cara terbaik dalam meredam amarah adalah dengan cara mudah memberi maaf. Jadi latih terus diri kita untuk mudah memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu tidak mudah, maka Allah tadi menjanjikan syurganya bagi orang yang bertakwa yang dapat meredam amarah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sedikit pantun terakhir Mas Agung, boleh ya? Silakan. Pohon meranti berdaun merah, baru ditanam oleh Pak Lurah. Tenangkan hati, kontrol amarah, agar wajah selalu cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Karena temanya marah, maka belakangnya ah. Nah, saya juga akan tutup dengan pantun. Siang ini terasa gerah. Semua wajah jadi memerah. Daripada marah-marah, mendingan nonton Dame Indonesiaku. Ah. Sasa, Ya, silakan. terima kasih Mas Agung, pantun yang luar biasa Mas Agung. Dan pemirsa, kita sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa Ibu? Waalaikumsalam, nama saya Resi Madia. Ibu Resi Madia, mangga silakan disampaikan pertanyaannya Bu. Yang ingin saya sampaikan Pak Ustazah atau Ustadz hari ini adalah bagaimana sebaiknya menghadapi orang yang marah supaya segera teredam amarahnya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Dan pemirsa, kita akan segera mendengarkan jawabannya dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.